Untuk hari Kamis tadi itu entry jam 8, jadi dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Ini sudah sampai target teman-teman. Dan ini saya tinggal nunggu sebentar lagi dapat $400 ya teman-teman. Baru saya close seperti itu. Oke, ini sudah 2 kali stop loss lebih hanya dalam waktu 4 jam. Dan ini adalah strategi trading gold yang sangat simpel dan juga sangat profitable, teman-teman. Syaratnya adalah memadukan beberapa hal penting ini. Oke, buat teman-teman semuanya, sobat trader yang pengen belajar trading secara gratis, teman-teman bisa ikutan edukasi dari Broker XM. Namanya adalah Ruang Lanjutan Indonesia atau Indonesia Advance Room ya, teman-teman. Caranya gampang, login aja ke akun XM teman-teman, lalu lihat sebelah kiri ya, cari edukasi ruang lanjutan. Di sini nanti akan ada live, teman-teman ya, edukasi secara live. Di sini dari Senin sampai Jumat jam 6 sampai dengan jam 2 siang seperti itu. Nah, untuk informasi selengkapnya, teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi. Ini manfaat banget buat teman-teman yang masih pemula untuk belajar trading secara gratis dari para ahli di Broker XM, teman-teman. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau trading lagi sambil sekalian ya, saya sharing-sharing ke teman-teman. Dan ini adalah SAU USD. Saya mengambil posisi sell teman-teman. Ya, setelah nunggu sekian lama, jadi kemarin terakhir itu saya trading di sini teman-teman. Saya trading di sini itu udah 2 mingguan yang lalu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, hampir 2 minggu karena kan seminggu cuma 5 candle ya. Sabtu Minggunya libur. Jadi 2 minggu yang lalu lah saya buy di situ ya. Kemudian saya break nggak trading setelah TP di sini ya. Ternyata yang saya tunggu ini akhirnya muncul. Yang saya tunggu itu adalah double top teman-teman. Ya, double topnya udah 2 kali bahkan. Yang ini yang pertama, nah dia ternyata ke-break ya teman-teman. Ke-break, banyak yang kena stop loss di sini, mungkin kena stop loss, pada kena stop loss. Nah, ternyata ini double top lagi di atas gitu. Double top itu adalah sebuah tanda, apa ya namanya, topnya gitu ya. Kalau bottom kan bawah ya, jadi topnya itu batas atas sementara di situ ya, sebelum ke-break lagi kayak gitu. Nah, di sini kan ada setelah itu dia drop ya dari double top tersebut. Nah, kemudian setelah drop dia retest. Nah, di sini kan ada supportnya ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya tandain dulu masalah zona pentingnya ya. Saya gambar dulu bentar. Ya, ada support ke atas bentuk resisten ya. Support sini. Nah, kayak gini. Dia dari bawah, resisten di situ. Kalau teman-teman mau lebih detail ya, memang teman-teman gambar aja gitu. Oke. Kemudian dia sempat naik ya dari sini ya. Tapi dia tiarap di bawah support lagi gitu. Oke. Dia nggak ada pola buy di sini ya teman-teman ya, nggak ada ya. Kalau ada pola buy di sini kemungkinan akan retest ke sana, tapi ternyata tiarap lagi ke bawah ya dari apa itu namanya, dari sini drop. Nah, di sini teman-teman dia retest sekali lagi di zona SNR ini. Nih ya. Ini ya, ini sudah support ya. Setelah drop dia naik, drop, dia retest. Dah di zona ini teman-teman, ini kan support ya. Di sini ketahan teman-teman. Dan ini ada signal sell. Ya, ada hammer sebelahnya dibuka turun. Ini signal sell. Yang mana ini arahnya adalah ke balik ke sini lagi. Kayak gitu. Paham ya untuk zona pentingnya ya. Jadi setelah dia terbentuk double bottom di atas, akhirnya dia jatuh drop ya. Setelah itu dia naik, dia turun, dia naik, dia ketahan di support-support ini. Nah, dia terbentuk signal sell di sini. Ini ada hammer sebelahnya buka turun. Tadi pagi sebenarnya saya sudah lihat dia naik ya, cuman saya nunggu apakah benar-benar naik atau cuman bikin sumbu gitu. Ternyata setelah naik dia bikin sumbu. Makanya masuk ke market itu jangan terlalu pagi gitu. Karena di situ dia bisa saja cuman koreksi. Ini di time frame 4 kayak gini. Ini ada signal sell.
Ini udah bagus ya posisinya, di zona support juga. Nah, kebetulan di D1-nya juga signalnya sell. Yang ini udah jelas ya teman-teman ya, kenapa saya sell di time frame H4 ini udah jelas tak hapus ya. Oke. Nah, di D1-nya teman-teman itu juga signal sell. Ini yang saya tunggu. Jadi kemarin pas saya buy di sini pun juga saya padukan. H4-nya saya ukur ya, saya teliti benar, valid buy. D1-nya dia hammer sebelahnya bukan naik, itu ada video sebelumnya. Makanya saya dapat SL di sini TP 2 kali, teman-teman. Ini pun juga begitu, saya lakukan hal yang sama, teman-teman. Di H4 tadi sudah saya ukur sedemikian rupa ya. Kemudian time frame D1-nya ketika saya buka bagus banget. D1-nya itu ada doji ya. Sebelahnya tertekan atau turun ya. Tadi pagi masih di atasnya dikit ya. Ya, saya takutkan itu gitu. Ini masih terlalu pagi karena tadi itu jam 6 ya, teman-teman. Jam 6 itu kan terlalu pagi. Takutnya ini kan signal buy, kalau dia plus sebelahnya naik di sini kan signal buy. Takutnya dia cuman bikin sumbu. Makanya saya tadi pagi nggak masuk jam 6. Ya, setelah saya buka lagi jam setengah 9 ternyata benar. Naiknya tuh cuma bikin sumbu. Nah, bisa jadi ini tren yang sebenarnya adalah turun untuk daily-nya. Plus ya, sebelahnya buka turun, ini signal sell, teman-teman. Jadi ini sudah benar-benar sesuai dengan sistem trading saya, yakni memadukan antara signal di H4 dan D1. Ketika keduanya itu kompak, saya masuk di situ, teman-teman. Ya, memang agak ribet ya, cuman biasanya saya memang kebiasaannya seperti ini dan probabilitasnya cukup tinggi. Oke ya, tak SL dulu sekarang. SL-nya cukup di sini. 2922, 13. 2922. Oke, 2922,13. Oke, di situ. Nah, kenapa saya taruh stop loss di situ? Karena ini, teman-teman. Balik lagi ya, karena D1-nya kan ini merah ya sekarang, udah mulai bearish ya. Ketika D1-nya naik dan jadi hijau dan nekan ke atas, di situ signal sell saya anggaplah udah nggak berlaku lagi. Makanya saya taruh SL di sini. Di luar D1 sekarang. Saya pun kalau buy itu juga seperti itu, sama teman-teman. Jadi kemarin waktu saya buy di sini, SL saya di sini. Jadi buat berjaga-jaga kalau D1-nya balik arah jadi merah dan drop, itu kena SL kemarin ya pas buy di sini. Sekarang gantian, SL-nya di sini, SL-nya di luar D1 kayak gitu. Tuh teman-teman ya. Oke, tak skip dulu ya, nanti tak lanjut lagi. Ini adalah hari Kamis jam setengah 9 pagi. Untuk tanggalnya abein aja teman-teman ya, karena saya juga nggak tahu ini bakalan diupload kapan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, ini adalah jam 2 siang ya untuk hari Kamis. Tadi itu entry jam 8, jadi dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang ini sudah sampai target teman-teman. Dan ini saya tinggal nunggu sebentar lagi dapat $400 ya teman-teman, baru saya close seperti itu. Oke, ini sudah 2 kali stop loss lebih hanya dalam waktu 4 jam. Dan ini adalah strategi trading gold yang sangat simpel dan juga sangat profitable, teman-teman. Syaratnya adalah memadukan beberapa hal penting ini. Hal penting yang pertama, teman-teman, yang saya lihat tadi pagi itu adalah di time frame D1, teman-teman, itu ada signal sell ya. Setelah paginya itu sempat naik, tapi saya tunggu takutnya dia koreksi ya. Jadi jangan masuk di pagi banget karena bisa jadi dia cuman bentuk sumbu, dan setelah jam setengah 9 baru dia balik ya di sini. Pin sebelahnya buka turun itu signal sell di time frame D1. Kemudian teman-teman di time frame H4 juga sama ya. Di zona support itu ada signal sell gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu saya padukan dari time frame H4 kemudian time frame D1 saya padukan, dan ini dapat $400 seperti itu. Begini teman-teman semuanya, untuk SAU USD itu ketika ambil sell saya nggak mau lama-lama, karena SAU USD atau gold atau emas itu
demand-nya cukup tinggi. Paling saya ngambil 2 kali SL seperti itu. Setelah nanti dapat itu saya close ya. Saya nyari peluang lagi kayak gitu teman-teman. Saya nggak akan hold lama-lama ya. Ini pun udah bagus banget setelah beberapa jam ya, ini dapat hampir $400 ini udah bagus banget ya. Saya tunggu pas 400 saya close. Nah, ini udah bagus banget. Kenapa saya nggak mau lama-lama teman-teman? Karena tahun-tahun ini gold itu demand-nya sangat tinggi, takutnya ya turun cuman koreksi aja kayak gitu. Meskipun ya masih bisa turun agak dalam sih. Tapi intinya saya ngambil secukupnya aja. Ketika pola sudah terbentuk, kemudian saya ambil dan saya kasih stop loss TP 2 kali itu udah cukup banget sih. Dan menurut saya teman-teman, dari banyak saya melakukan trading SAU USD atau gold, candlestick doji dan hammer itu sangat berfungsi teman-teman. Syaratnya adalah candlestick di time frame D1. Oke, apalagi kalau teman-teman padukan dengan zona penting, itu banyak sekali candle yang berguna. Contoh, ini signal sell, pin sebelahnya buka turun, ini signal buy, pin sebelahnya buka naik, ini signal buy di sini. Coba kita cari lagi ya. Nah, ini pin sebelahnya buka naik, ini juga buy di sini, dapat ya. Pin sebelahnya buka naik, buy di sini juga dapat. Pin sebelahnya buka naik, buy di sini juga dapat. Nah, ini pin sebelahnya buka naik juga dapat banyak teman-teman. Kalau teman-teman mau perhatikan dengan baik, candlestick hammer, pin sebelahnya buka naik ya, dapat. Nah, ini buka turun ya, dapat sellnya. Ini buy dapat, ini buy. Saya pernah buy di sini ya di video yang lama tuh. Saya pernah buy di sini, saya pernah sell di sini, dan saya pernah buy di sini juga. Pin ya sebelahnya buka naik. Apalagi candlestick hammer ataupun doji ini teman-teman padukan dengan support resisten dan supply demand itu lebih bagus lagi kayak gitu. Dan itu adalah cara saya untuk trading. Nah, untuk nextnya teman-teman, di sini saya bakalan nunggu ya. Seperti biasa nunggu lagi. Terakhir kan trading di sini, kemudian di sini. Nah, saya biarin tuh teman-teman. Biarin mau dia terjun, mau dia naik tinggi sekalian biarin. Saya akan nunggu benar-benar polanya valid lagi, nunggu di zona supply demand ataupun support resisten kayak gitu. Oke, atau terdekat itu kan di sini sebenarnya ada support ya teman-teman ya. Di sini atau di sini ini kan ada support. Nah, nanti tunggulah muncul pola di zona-zona yang paling dekat gitu. Atau bahkan di sini pun bisa juga. Gitu. Kalau misalkan dia ketahan, kemudian besok ya atau lusa atau minggu depan dia ada pola di sini untuk buy, saya akan ambil. Tapi kalau masih jalan terus kayak gini, nggak ada polanya ya nggak bakalan saya ambil gitu. Jadi tandain aja zona-zona penting terdekat ya. Kalau dia break gimana gitu? Kalau dia misalkan dia break dari support ini, ya tungguin aja kayak gini ya. Misalkan nongol dikit di bawahnya, masuk lagi ada signal di situ baru buy kayak gitu. Kalau di sini juga sama teman-teman. Jadi setelah ini saya bakalan nunggu lagi dan lama lagi kayak gitu. Oke teman-teman ya, sekian sharing dari saya untuk praktek SAU USD kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman ya.